Inter tawarkan kontrak 5 tahun kepada striker Red Bull Salzburg Karim Adeyemi. Nerazzurri telah mengajukan tawaran mereka meskipun Dortmund yang berada di posisi terdepan untuk mendapatkan tanda tangannya, sementara klub-klub seperti Liverpool, PSG, dan Real dan Atletico Madrid juga mengejarnya. Adeyemi terkesan dengan penampilannya musim ini, dan telah menarik perhatian sejumlah klub top termasuk Inter yang ingin memperkuat serangan mereka dengan pemain yang lebih muda. Nerazzurri serius dalam minat mereka, meskipun Dortmund yang saat ini dilaporkan paling dekat dengan tanda tangannya sementara kepindahan ke Tottenham Hotspur dan Newcastle United telah dikesampingkan meskipun minat mereka pada pemain berusia 19 tahun itu. Bagaimanapun Adeyemi diharapkan untuk membuat keputusan tentang tujuan transfer masa depan pada akhir November dan kemudian fokus pada sepak bola di Red Bull Salzburg. Tottenham telah dikaitkan dengan kepindahan Januari untuk bek Inter Stefan de Vrij. Spurs menambah barisan pertahanan mereka musim panas ini dengan mendatangkan Christian Romero dan Emerson Royal. Namun, keduanya belum menyelesaikan masalah pertahanan klub, dengan Tottenham mengirim 16 gol dalam 10 pertandingan. Spurs sedang dalam pembicaraan dengan Inter selama musim panas mengenai kepindahan de Vrij, tetapi seperti yang kita tahu, kepindahan itu tidak pernah terwujud. Dan sekarang sepertinya Antonio Conte sedang mengincar reuni dengan pemain internasional Belanda, yang suka mencetak gol dari bola mati. Ia telah mencetak 24 gol selama karir klubnya. Kesepakatan sponsor Inter dengan semua perusahaan Cina kecuali Suning selesai. Dalam 5 musim terakhir, Inter telah memperoleh 346 juta euro melalui kemitraan dengan perusahaan-perusahaan Asia, di mana hanya 64 juta euro yang belum dikumpulkan. Total 39 euro dari jumlah 64 euro ini disebabkan oleh perusahaan yang tidak mungkin dapat membayar karena posisi kredit yang meragukan. Inmedia berutang kepada Nerazzurri 31 juta euro untuk kemitraan mereka, sementara Beijing Yixin-Shijie berutang 8 juta euro, dan mereka telah memberitahu klub tentang ketidakmampuan mereka untuk mematuhi perjanjian mereka karena situasi keuangan mereka, dengan yang pertama telah menerapkan klausul penarikan awal dengan hormat sampai dengan 2024 jatuh tempo kewajiban mereka. Pada bulan September 2016, beberapa bulan setelah keluarga Zhang mengambil kendali di Inter, klub menyetujui kesepakatan dengan Suning senilai 16,5 juta euro per tahun ditambah tambahan yang turun menjadi jumlah tetap sebesar 16 juta euro, dan kemudian pengurangan lebih lanjut disetujui untuk bulan lalu. Tahun ini Inter akan mengumpulkan 11,5 juta euro dari Suning dan kemudian tambahan 23 juta dari dua sponsor regional Cina, LD Sports dan Bui United Technology. Situasi ekonomi perusahaan yang terlibat, pembatasan yang diberlakukan oleh pemerintah Cina, dan krisis di perusahaan induk pemilik Inter Suning membuat kemitraan ini tidak lagi menjadi sumber pendapatan yang layak. Simone Inzaghi, kami dalam kondisi bagus tapi kami harus memikirkan satu pertandingan sekaligus. Pria berusia 45 tahun itu yakin untuk menekankan pentingnya mengambil pendekatan yang tepat untuk setiap pertandingan individu saat timnya bersaing di kompetisi domestik dan Eropa dalam jadwal pertandingan yang padat. Tentang bentrokan besok malam dengan Sheriff, pelatih berkata, mereka mengambil 6 poin dari 2 pertandingan pertama dan bagi kami itu menentukan 15 hari yang lalu di San Siro, dan itu akan terjadi besok malam. Ini akan menjadi pertandingan yang sangat sulit dan kami harus menghadapinya sebagai Inter yang sesungguhnya karena kami ingin pulang dengan hasil positif. Dia menekankan, saya belum memikirkan derby. Kami tahu apa itu, saya memainkannya di kota lain, tetapi sekarang satu-satunya pikiran kami adalah untuk pertandingan besok malam. Paulo Condo, saya berharap Inter mengalahkan Sheriff melaju ke babak grup Liga Champions. Inter telah mengalahkan Sheriff ketika pemain baru Liga Champions mengunjungi San Siro 2 minggu lalu, tetapi mereka akan tahu bahwa pergi ke Tiraspol dan menghadapi mereka akan menjadi tantangan yang berbeda. Namun, Nerazzurri juga akan percaya diri mengingat beberapa hasil terakhir mereka sangat positif,
menjaga clean sheet dan terlihat berbahaya dalam serangan saat mereka meraih kemenangan 2-0 atas tim seperti Empoli dan Udinese setelah bermain imbang 1-1 melawan Juventus, di mana mereka akan merasa bahwa mereka tidak beruntung untuk tidak mengambil semua 3 poin. Condo menyatakan bahwa, "Saya berharap Inter menang besok, mereka datang dari 2 pertandingan yang sangat baik, mereka melakukannya dengan baik, dan telah menemukan sumber gol dari Korea, Di Marco dan De Ambrosio. Setelah undian, saya mengatakan saya ingin Nerazzurri lolos dan, dengan segala hormat kepada Sheriff, kami melihat 15 hari yang lalu di San Siro bahwa tim Inzaghi lebih kuat." Yuri Vernyuk, "Kami belajar dari kesalahan saat kalah dari Inter, fans akan menjadi pemain ke-12 kami." Berbicara dalam konferensi pers, ahli taktik Ukraina menekankan bahwa klub-klub Moldova akan dapat belajar dari kesalahan mereka dan menemukan pendekatan yang tepat, serta mencatat pentingnya bermain di kandang di depan para penggemar mereka. Inter meraih kemenangan pertama mereka di babak penyisihan grup musim Liga Champions tahun ini ketika mereka mengalahkan Sheriff di San Siro, dan mereka melakukannya dengan kemenangan 3-1 yang nyaman. Namun, mereka akan tahu bahwa menghadapi juara Moldova untuk kedua kalinya adalah tantangan yang sama sekali baru, paling tidak karena fakta bahwa selain memiliki kesempatan untuk mempelajari lebih lanjut tentang gaya permainan mereka, para pemain baru Liga Champions akan bermain di lingkungan yang lebih akrab. Vernyuk menyatakan bahwa, "Kami akan melakukan yang terbaik, kami harus melakukan segala kemungkinan. Mari kita coba memulihkan energi untuk pertandingan besok. Kami tiba di kompetisi besar yaitu Liga Champions dengan mengambil langkah demi langkah, kami bekerja sama dengan dukungan dari para penggemar dan kota. Ini akan menjadi pertandingan yang berbeda dari 15 hari yang lalu karena kami telah mengembangkan strategi taktis setelah pertandingan." Ranocchia, "Kita harus memenangkan pertandingan." Andrea Ranocchia adalah pemain yang duduk bersama Simone Inzaghi pada konferensi pers UEFA menjelang pertandingan grup D Liga Champions Matchday 4 melawan Sheriff Tiraspol. "Tim ini memiliki fondasi yang sangat kuat. Kami telah melakukannya dengan sangat baik dalam beberapa tahun terakhir dan musim ini kami telah bergabung dengan beberapa pemain berbakat yang memberikan segalanya. Pelatih telah menyampaikan idenya kepada kami. Jalan masih panjang dan kami masih memiliki banyak pekerjaan yang harus dilakukan, tetapi hal utama adalah kami pergi ke sana dan mempraktikkan hal-hal yang kami kerjakan di tempat latihan." Antonio Conte menargetkan bek Inter Stefan De Vrij dan Alessandro Bastoni. Conte tidak akan membuang waktu untuk meminta klub barunya memperkuat skuad karena ia ingin meningkatkan tim dari performa buruk yang ditunjukkan dalam pertandingan terakhir di bawah mantan pelatih Nuno Espirito Santo yang dipecat. Direktur sepak bola Tottenham Fabio Paratici juga sangat akrab dengan Serie A, dan fokus perhatian mereka dalam mengidentifikasi target transfer bisa jadi adalah papan atas Italia. Conte dapat bergabung dengan 2 pemain yang sangat ia kenal dalam bentuk De Vrij dan Bastoni, dengan keduanya pernah menjadi pemain kunci di lini belakang Nerazzurri yang memenangkan Scudetto. Pelatih Spurs yang baru bisa berusaha untuk membawa salah satu atau kedua pemain bertahan saat ia mencoba untuk membentuk pertahanan yang sama tangguhnya di tim barunya.